Para hadirin sedaya ingkang kula hormati, di pondok pesantren itu diajarkan ketika kita mengajari semua fan itu harus tahu 10. Inna mabati kulli fanin asrah al-haddu wal maudu'u summa samrah wa fadlu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu wal isimdadu hukmu syari'u masail wal ba'du bil ba'di tafa wa man taral jami'a hadza syarafa. Ini kita akan membahas fan NO. Fan itu macam-macam, orang fan ilmu tok, fan organisasi pun itu juga kita pelajari dan kita telaah dan kita dalami. Pertama yang harus kita ketahui tentang NO ini ada 10. Pertama al-had, definisi NO itu apa? NO itu adalah lembaga yang menghimpun masyarakat untuk bersama-sama melakukan ta'awun wa tanasur, untuk saling menolong dan saling membantu dalam kebaikan dan dalam masolihil ammah dan dalam nasihat amar ma'ruf lan lintu-lintunipun. Jadi pelanggaran definisi NO itu kebersamaan. Satu kelompok yang diikat oleh kepentingan bersama dengan tujuan bersama untuk melakukan tujuan tersebut. Kemudian wal maudhu, topik sasaran, arah sasaran dari NO itu apa? Yaitu sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. Ini topik poin yang dibidangi, yang diterjuni oleh organisasi NU. Kemudian summa samrah. Apa faedah dari NU ini? Faedahnya itu untuk menguatkan, karena ketika tujuan itu dilakukan secara bersama-sama tentunya itu akan menguatkan, akan lebih berhasil, akan lebih kokoh, akan lebih menjangkau sasaran yang kita tuju ketika dilakukan secara organisasi kados NU menika. Kranten nopo hal apapun sekarang menika diurus oleh organisasi. RT diurus organisasi, RW apalagi sampai camat, apalagi sampai semuanya diurus oleh organisasi. Bahkan dalam kita bepergian pun itu ada organisasinya, yaitu ketua rombongan. Dalam hadis itu dijelaskan ketika ada orang 3 atau ya bepergian itu supaya mengangkat satunya sebagai kepala rombongan, sebagai amir, sebagai pemimpin rombongan. Ini hanya mengurus 3 orang, apalagi kalau kita memanage, menghimpun orang yang puluhan juta, tentunya membutuhkan organisasian yang bagus. Para hadirin yang saya hormati, wa fadluhu, apa keutamaan NU itu? NU ini adalah lembaga sosial kemasyarakatan. Itu berarti kemanfaatannya atau pahalanya itu lebih besar, termasuk amal al-muta'addiyah. Amal itu wonten amal qasir, ana amal muta'addi. Amal muta'addi itu artinya amal kebaikan yang kemanfaatan dan hasil dari amal itu bisa berentek, bisa menjalar kemanfaatannya kepada orang banyak, itu namanya amal muta'addi. Ada amal qasir, amal yang pendek, yaitu faedahnya untuk dirinya sendiri, kata sholat, poso, ini hanya untuk sendiri. Lah, organisasi NU ini fadlnya itu amal muta'addi, pahalanya lebih banyak daripada amal qasir, daripada sholat, tahajud, lan lintu-lintunipun. Para hadirin sedaya ingkang kula hormati, wa nisbatun, nisbah, perbandingan NU dengan yang lain atau organisasi sosial dengan organisasi politik, katakan itu harus tahu. Nisbah NU, katakan kita ngambil contoh hanya satu. Nisbah NU karo politik, karo organisasi politik itu apa?
nisbahnya bahwa NU ini sebuah organisasi yang mengurusi banyak hal, sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan lan keagamaan. Niki kathah cakupanipun yang harus dikerjakan oleh NU. Dinisbatkan dengan partai politik itu lebih penting, lebih pokok NU daripada partai politik. Nah ini karena karena ini kadung dipaksa kita membahas nisbah, kita membahas fan NU itu piye, enggak lepas kita harus membahas nisbah. Sementara organisasi politik itu cakupannya dan pekerjaannya hanya terbatas, paling nyoblos kan, nyoblos wae 5 tahun bisa. Para hadirin saya hormati, berarti organisasi kemasyarakatan seperti NU ini lebih penting kalau dinisbatkan dengan partai politik, atau bisa kita istilahkan NU ini sebagai asal, kalau partai itu sebagai fara. Para hadirin yang saya hormati, tetapi ini boten menafikan sing partai politik monggo, tetapi jangan lupa dengan NU-nya, jangan lupa dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Para hadirin saya hormati, wal ismu wal istimdad hukmu syari'u. Wah ini panjang lagi. Wal ismu, NU ini namanya apa? Namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul itu berarti gerakan, spontan, gerakan yang tidak lamban-lamban, tidak lelet, tapi gerakan pakai masyar marroh, gerakan ulama. Wah ini organisasi yang paling menakutkan ini ulama. Ulama harus ditaati, harus dipatuhi. Sing gerak kata ulama, semua ulama. Nah, ini kan berarti sebuah organisasi yang memang sangat dahsyat karena menghimpun para ulama. Wal istimdad yang diambil dari NU ini adalah pengambilannya dari mana, yaitu pijakannya dengan mazhab 4 Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah, dan tasawufnya pakai Imam Junaid, Imam Ghazali dan lain-lainnya. Wa hukmu syara', hukum syara'. Bagaimana hukum syara' tentang NU ini? Hukum syara'i pun inggih punika fardu kifayah. Terus kita membuat organisasi itu hukumnya fardu kifayah karena banyak hal-hal yang bersifat fardu kifayah yang tidak bisa sampai sempurna untuk dilakukan, untuk bisa memenuhi kefarduan kifayah kecuali dengan dimanage lewat organisasi. Banyak sekali hal-hal yang fardu kifayah ketika tidak dimanage lewat organisasi, itu fardu kifayah tersebut keberhasilannya tidak maksimal sampai bisa menggugurkan kefardu kifayahnya. Berarti organisasi ini bagian dari wasail, lil wasail hukul maqasid. Kalau maqasidnya itu fardu kifayah, maka wasailnya yaitu lembaga NU ini mendirikannya sebagai fardu kifayah. Para hadirin yang saya hormati, wal wadi'u. Pertama yang membuat NU itu siapa? Yang membuat NU inggih punika Mbah Hasyim Asy'ari, yang diristui, yang istighosai, yang dilewati proses rohaniyah oleh Mbah Khalil Bangkalan. Para hadirin saya hormati, walaupun sebetulnya ide pertama itu Mbah Wahab Hasbullah itulah ide pertama membuat organisasi NU. Sebelumnya ada Tasbihul Afkar, kemudian menginjak NU. Tetapi kenapa yang mendirikan NU ini Mbah Hasyim, walaupun pencetusnya itu Mbah Wahab? Ini karena strategi. Jadi apapun ketika kita membuat
organisasi, membuat lembaga lan apapun, iku supaya yang tampil ke depan itu orang yang masyhur dan orang yang terkenal. Dan juga supaya direstui oleh orang-orang sing mandi. NU direstui oleh Mbah Khalil Bangkalan, NU diroisi oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Ini tujuannya karena biar NU ini lebih cepat berkembang dan maju. Faktanya demikian, setelah tahu kiai-kiai niku bahwa singgawe NU iki Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari terkenal alimipun, akhirnya mau nggak mau kiai-kiai yang lain ikut bergabung dengan organisasi nipun Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa yang tak kenal dengan Mbah Hasyim Asy'ari? Beliau adalah sebagai muhaddis, pengajar di Masjidil Haram, bagian dari masyayikh Masjidil Haram. Rumiyin Mbah Hasyim Asy'ari niku kepengen orang mulai, kepengen Mekah wae wis dadi kiai. Tetapi atas saran salah satu masyayikhipun, supados Mbah Hasyim Asy'ari niki kundur mawon teng dalem, karena menurut mata hati gurunipun kala wau, Mbah Hasyim niku lebih manfaat, lebih berguna ketika kembali. Akhiripun napa ingkang diramal dening gurunipun menika kenyataan. Setelah Mbah Hasyim Asy'ari kundur buat pondok, akhirnya terkenal sebagai ahli hadis. Akhirnya pun semua kiai-kiai yang ada di Jawa itu ingin belajar dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Zaman dulu banyak kiai-kiai yang sudah punya pondok pesantren, tahu Mbah Hasyim Asy'ari kundur dan mengajar di Tebuireng, itu kiai itu meliburkan santrinya. Santrinya libur dhisik, seperti Mbah Fadol dulu itu. Beliau sudah punya pondok mengajar, tetapi karena tahu ada Mbah Hasyim, sementara libur ngaji mondok dulu 1 tahun 2 tahun di Mbah Hasyim Asy'ari. Para hadirin saya yang saya hormati, dan ini juga bisa kita ambil pelajaran. Nek wis kakean kiai kudu metu ngono lho. Ini karena begini, Mbah Hasyim Asy'ari ketika di Masjidil Haram itu kan kiainya wis kuatan, kebanyakan masyayikh yang ngajar di Masjidil Haram ya alim-alim, bahkan yang melebihi Mbah Hasyim Asy'ari banyak. Tetapi ketika Mbah Hasyim pulang itu lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih diintifa ilmunya oleh masyarakat. Niki ndadosaken istidlal kala-kala iku ya ana sing mencar, faedah mencar itu karena kaidah umumipun tiyang niku manggen teng pundi niku kaidahe sing anfaq teng pundi. Sing anfaq itulah yang kita tempati. Wa ardullahi wasi'afatuha dirufiyah. Dimanapun kita berada itu bumi Allah, kita supaya diperintahkan untuk berhijrah ke bumi tersebut. Para hadirin saya ingkang kula hormati, kadosipun napa ingkang kula sampaikan niki tesih kata seduluripun masail NU niku kathah problem-problem yang harus kita jawab. Kenapa harus NU dan sebagainya. Pak Said Akil Sirot itu tahu ngomong, iki sebenarnya NU iki untuk ganjaran apa ora? Para hadirin saya yang kami hormati, bagaimana kerjasama dengan non-muslim dan lintu-lintu ini masalah-masalah yang sebetulnya kita bahas, tapi waktunya sempit.